Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ferdi, Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Siang Pak. juga Pak Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Sehat, alhamdulillah. Oke, pada kegiatan kita ini, hari ini kita akan ada sesi demonstrasi kontekstual ya. Nanti saya sebagai observer, Bu Ima sebagai coach, dan Pak Ferdi sebagai nanti ada 3 bagian yang kita observe, yaitu pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan. Yang kedua, ini kira-kira kompetensi coaching apa yang paling ingin dikembangkan di antara 3 itu? Presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot, Pak. Oh, ya. Maksudnya yang 2 itu sepertinya sudah lumayan lah kalau saya nilai, Pak ya. Yang pertanyaan berbobot ini nih yang kayaknya perlu saya kembangkan sekarang ya, Pak. Oh iya. Terus secara spesifik yang ingin diobservasi bagian apanya Bu itu nanti? Gimana, Pak? Yang secara spesifik bagian kompetensi pertanyaan berbobot itu bagian apanya Bu? Bagian awalnya atau bagian menggali? Ini Pak, menemukan kata kunci dari si coaching. Kemudian saya mengembangkan kata kunci itu menjadi pertanyaan berbobot untuk ditanyakan kepada coaching. Oh iya. Terus kira-kira nanti untuk kata kunci dan pada bagian pertanyaan berbobot tadi, kira-kira indikator apa yang dianggap bisa mencapai tujuan yang ingin dikembangkan? Apa ya? Indikatornya gimana? Indikatornya? Kalau indikatornya, kalau saya berhasil gitu Pak ya? Oh, saya berhasil membuat pertanyaan berbobot gitu kan? Iya. Indikatornya apa gitu? Ya. Ketika saya si coachingnya menyampaikan, saya mencatat kata kuncinya, kemudian saya menyampaikan pertanyaan berbobot, dan pertanyaan itu yang membuat coach menemukan ide-ide atau solusi dari masalahnya, atau dari kebingungannya, atau dari apa yang ingin dikembangkannya. Oke, kita masuk, kalau sudah jelas itu tadi indikatornya, berarti kita masuk bagian observasi. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Kita mulai ya praktik demonstrasi kontekstual kali ini. Sudah siap ya? Insya Allah Pak. Mangga, waktu kami persilahkan Bu Ima dan Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sebaliknya gimana Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Pak, alhamdulillah. Gimana ini Pak? Ada apa nih? Ada yang perlu kita obrolkan atau ada apa nih di siang hari ini Bapak mengadakan pertemuan ini dengan saya? Iya. Ini yang pertama tentunya kita silaturahim ya Bu. Ya. Memanjangkan persaudaraan. Namun di balik itu ada beberapa kendala nih yang mengganjal di hati saya ini, terutama terkait pembelajaran di kelas, Bu. Iya. Jadi bagaimana menghadapi siswa yang motivasinya menurun, gitu. Padahal kita metode, model pembelajaran sudah saya coba kembangkan, gitu. Mulai dari RPP, pelaksanaan di kelas sampai ya, ada evaluasi begitu. Tapi saya selalu mempunyai kendala ketika ada aja siswa yang acuh tak acuh, kemudian ada yang biasanya nguap. Nah itu nguap membuat kita ngajarnya tadinya udah kenceng, nah ini selalu aja kan kita tensi kita naik. Ada aja siswa yang berarti kurang begitu respect dengan kehadiran kita begitu.
Ya. Jadi dari di akhir perbincangan kita nanti, Bapak ingin mendapatkan apa nih, Pak? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi ya. Ketika siswa motivasinya menurun, minatnya hilang, bangkit lagi gairahnya begitu. Sehingga pembelajaran saya di kelas ini aktif, inovatif, dan komunikatif gitu. Ya. Baik, kalau bisa diceritakan Pak, sejauh ini langkah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi menurunnya motivasi siswa tersebut, Pak? Yaitu beberapa hal tadi sudah sampaikan di awal, metode, model saya coba gitu ya untuk meningkatkan. Bahkan termasuk misalnya di dalamnya ada ice breaking yang munculkan siswa beberapa langkah ke depan sudah muak, kayak boring lagi, bosan. Sedangkan nah di sini berarti masih ada yang salah gitu kan. Malah minta lagi terus ice breaking, kapan belajarnya berarti. Iya. Ingin saya perbaiki begitu. Iya. Kalau Bapak refleksi, kira-kira posisi Bapak sekarang itu ada di mana? Nah, jadi kalau misalkan ada dari level 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang ada di posisi berapa? Kalau diukur itu ya 60-70 lah begitu. Artinya dalam keadaan tertentu saya terbawa arus, kehilangan ide bagaimana membangkitkan kembali motivasi belajar siswa. Baik, kehilangan ide tadi Pak ya, untuk membangkitkan motivasi siswa. Nah, selama ini yang Bapak lakukan ketika motivasi siswa turun, langkah pertama gitu Pak, langkah pertama atau respon pertama Bapak terhadap siswa itu bagaimana? Kemarin saya coba dengan bagaimana membuat ya itu ice breaking begitu, kembalikan. Kemudian kita ketika udah banyak ngomong, ya hentikan ngomongnya, alihkan ke yang lain, sementara seperti itu. Baik. Nah, sekarang Bapak memiliki kekuatan apa untuk menangani siswa yang motivasinya turun? Sebenarnya ada satu ide ya yang belum saya coba di kelas. Itu kan mengenal adanya KSE ya, kompetensi sosial dan emosional siswa. Ini yang sepertinya bisa kita terapkan dalam pembelajaran begitu. Kita sudah tahu bahwa ada perbedaan berdiferensiasi yang itu mengakomodir berbagai perbedaan dan multisiswa ya. Nah ini saya berkeinginan bagaimana KSE ini bisa maksimal dalam pembelajaran kelas gitu. Ya. Baik Pak, tapi pasti setiap apa yang kita lakukan akan ada hambatan yang kita hadapi. Nah, hambatan untuk melakukan pembelajaran atau KSE ini apa menurut Bapak? Ya, hambatannya biasanya pada diri kita sendiri ya, terutama mempersiapkan dalam RPP-nya itu ya, hambatannya itu yang pertama. Yang kedua, kita sering tidak sadar setelah di kelas ini ada kompetensi sosial dan emosional siswa di kelas, sehingga ego kita sendiri yang muncul pada akhirnya Bu. Itu barangkali tantangan saya saat ini.
Oke, baik Pak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan mencoba analisis ya gejala-gejala kompetensi sosial dan emosional siswa dengan observasi saya di kelas, sehingga setelah kita mengetahui, nanti kita hadapi dengan teknik kita bagaimana mengelola kompetensi sosial emosional siswa ini gitu. Oke. Baik, Pak. Jadi rencananya bagaimana nih? Apa langkah apa dulu yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu? Tentu saja nanti saya tuangkan dalam rencana RTP ya. Rencana itu yang paling penting karena nanti kita akan buat urutan kegiatan, dan selain dimunculkan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga munculkan pembelajaran yang menggali kompetensi sosial dan emosional siswa, sehingga diharapkan pembelajaran itu ketika sudah menurun, merosot minat dan motivasi, naik kembali gitu. Oke, baik. Pak, strategi apa nih Pak, atau teknik apa yang akan Bapak gunakan nanti Pak, ketika melakukan pembelajaran KSE ini? Saya akan menggunakan strategi sebuah pembelajaran yang inovatif ya, ditempelkan dengan inovatif ini kan nggak harus itu tadi macam-macam dengan teknologi. Inovatif ini kita merubah kebiasaan buruk kita sebelumnya dengan cara merefleksi pembelajaran sebelumnya dan melihat kelebihan dan kekurangan kita. Nah, dari sana kita akan melangkah. Iya, iya. Baik Bapak, ini dalam melakukannya siapa yang akan terlibat Pak untuk menjaga komitmen Bapak ini? Tentu saja saya akan kita akan bertanya pada guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang ini kan kompetensi emosional sosial siswa. Iya, wah menarik ya Pak ya. Bagaimana nih Pak? Sepertinya obrolan kita sudah cukup beberapa menit nih Pak. Sudah ada pencerahan nih dari hasil obrolan kita sekarang ini? Ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak ini. Saya jadi seperti menemukan jalur yang tepat nih untuk mulai melangkah. Kalau tadi saya masih bingung dari mulai melangkah, sekarang sudah saya bisa mulai melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE ini. Okay. Terima kasih Bu ya. Simpulkan lagi Pak, apa yang sudah didapatkan? Intinya saya menemukan ide baru ya untuk pembelajaran berikutnya ya. Dan mudah-mudahan tercapai itu saja. Wah, luar biasa Pak. Ya. Alhamdulillah Pak ya sudah mendapatkan sedikit pencerahan mungkin Pak ya yang bisa banyak Bu, banyak pencerahannya banyak. Iya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Iya, amin Pak. Dengan topik yang berbeda. Iya. Terima kasih Pak, semoga lancar Pak ya di semester depan pembelajaran tentang KSE-nya ya. Terima kasih Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Pak Chandra komentarnya. Ya, bagus sekali sudah ditampilkan baik Pak Herdi sebagai coach maupun Bima sebagai coach. Sebelum saya komentari ini apa? Kira-kira tadi yang dilakukan Bu Ima sudah ini untuk mencapai indikator yang disampaikan tadi tentang menemukan kata kunci, menanyakan pertanyaan berbobot tadi sudah dilakukan Bu Ima ya? Saya rasa sudah sih Pak, walaupun mungkin belum 100% ya, belum maksudnya belum maksimal gitu Pak ya, karena
maksudnya kalau dinilai 1 sampai 100 ya belum 100 gitu Pak, masih perlu banyak latihan lagi gitu. Tapi saya rasa sudah tercapai Pak, karena Pak Heri sudah menemukan pencerahannya gitu Pak, sudah menemukan ide-idenya untuk mengatasi atau mencari solusi yang permasalahan yang tadi disampaikan gitu. Oke, bagus sekali Bu ya. Bagian saya untuk memberikan hasil observasi dari catatan yang saya tulis ini sudah runtut sekali apa yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan Bu Ima melalui alur Tirta ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sangat pas lah gitu ya, sesuai dengan kondisi. Kemudian saya juga tidak menemukan pertanyaan kata-kata yang mengapa kenapa ya, tidak memberikan penilaian. Jadi sangat bagus sekali. Cuma tadi untuk KSE tadi kata kunci KSE tadi hanya sedikit sekali disampaikan jadi apa yang disampaikan Pak Hendri, kalau ada kira-kira kata kuncinya itu disisipkan lagi lah di dalam pertanyaan gitu saja. Jadi sudah saya lihat sudah ada, cuma perlu diperbanyak gitu ya. Kata kunci yang sudah disampaikan Pak Hendri. Iya. Oke, pada tahap akhir yaitu menanyakan kompetensi. Menurut Bu Ima, kira-kira kompetensi sebagai coach apa lagi nih yang mau ditingkatkan berdasarkan kegiatan ini tadi? Presence mungkin perlu lebih full lagi Pak. Tadi ada anak nih, anaknya manggil-manggil, jadi presence-nya agak sedikit terganggu gitu. Lebih fokus lagi nanti, lebih mengembangkan kata kunci yang didapatkan untuk menjadikan pertanyaan berbobot, gitu Pak. Presence ya Bu ya, jadi ini. Gitu ya. Memanggil. Oke, saya kira itu tugas saya sebagai observer. Sudah 3 tahap sudah saya sampaikan, baik prasupervisi, observasi, dan pasca demonstrasi kontekstual. Saya senang sekali kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Mungkin kita bisa ketemu lagi atau bisa berkolaborasi lagi di acara berikutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Selesai kita Bu Ima, tinggal Pak Chandra dan Pak Adi. Saya ucap ya, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Condro, Pak Adi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik Bapak, kita di siang hari ini akan melakukan sesi coaching, di mana Pak Condro sebagai coach, ya Pak ya? Pak Condro sebagai coach dan Pak Adi sebagai coach. Sebelum dilakukan sesi coaching, saya akan bertanya dulu kepada Pak Condro sebagai coach. Dalam sesi coaching ini, Pak, tentu kita sudah tahu ada 3 hal yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki itu Pak ya, kompetensi yang harus kita miliki sebagai coach. Nah, di sesi coaching kali ini, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yang mana Pak? Ya, kepengennya tiganya Bu Ima, baik presence, mendengarkan aktif maupun pertanyaan berbobot. Gitu. Ya. Kayaknya tiga-tiganya belum dikuasai Bu. Iya, tapi menurut Bapak yang sudah dirasa cukup baik Bapak kuasai itu kompetensi yang mana Pak?
Kalau cukup dikuasai sih belum, cuma kayaknya agak bisa diusahakan itu yang present sama mendengarkan aktif ini agak nggak begitu berat gitu kayaknya Bu ya. Iya. Jadi yang lebih berat yang Yang pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan saya nggak ada yang berbobot Bu. Bapak bisa begitu ya. Tahu dari mana Bapak pertanyaannya nggak berbobot? Ya mungkin harus bawa gajah biar agak berbobot. Oke. Indikator keberhasilan dari sesi coaching kali ini, Bapak sebagai coach ini apa Pak? Ya menurut saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang bisa menggali akar permasalahan, kemudian bisa menggali solusi-solusi dari coach ya, sehingga coach dapat menemukan arahan bagaimana melakukan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi coach tersebut, Bu. Ya. Baik Bapak, sudah siap untuk melakukan coaching Pak? Siap, Bu. Mulai ya Pak. Silahkan Pak Condro dan Pak Adi dimulai sesi coachingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas. Ya, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, Mas. Pas, beres, pas? Alhamdulillah beres hari ini terakhir tadi. Oke, apa nih hari ini yang mau diobrolkan hari ini? Ini apa kan saya lagi banyak kegiatan tuh ya Mas sekarang. Ya alhamdulillah sih tadi udah beres kegiatan satu pas ya jadi panitia. Tapi kan sekarang lagi ada kegiatan CGP. Kemudian saya juga sekarang lagi sibuk. Kemudian di rumah juga kegiatan ini apa? Syukuran anak mau sundatan ya Mas. Nah dari situ saya tuh suka bingung Mas. Kalau ada dalam kegiatan itu banyak gitu kan berbarengan, saya suka bingung. Mana dulu nih yang saya dulukan gitu, bingung. Malah kalau ada berbarengan saya konsentrasi saya suka buyar gitu Mas. Jadi konsentrasi saya suka terpecah gitu kalau berbarengan gitu Mas. Jadi sedang sibuk-sibuknya Pak ya, baik pas persiapan raport, ada tugas CGP, bahkan anak juga mau sunat. Oke, karena waktunya pendek nih kita ini nggak panjang kan ya. Jadi kira-kira apa nih ini yang mau pengen dapat apa dari pertemuan dari ini? Saya tuh pengennya ini apa bisa konsentrasi dalam satu. Saya pengen apa? Jadi supaya bisa apa ya namanya bisa konsentrasi dalam melakukan kegiatan dalam waktu-waktu kegiatan-kegiatan yang banyak gitu. Jadi supaya kegiatan-kegiatan lain juga nggak terbengkalai gitu Mas. Oh, pengen berkonsentrasi dalam banyak kegiatan ya? Oh. Iya benar. Idealnya itu untuk bisa melakukan banyak kegiatan itu seperti apa, Pak? Ideal menurut saya untuk konsentrasi itu, jadi saya kalau dalam melakukan satu hal bisa fokus ke satu bisa fokus gitu ke satu yang kegiatan tadi, tapi tanpa ada kegiatan yang lain juga bisa tetap berjalan gitu. Jadi pengen fokus, jadi supaya mendapatkan hasil yang maksimal lah gitu. Jadi nanti kegiatan rapot saya beres, tugas-tugas CGP juga beres, terus kegiatan di rumah juga beres gitu. Jadi pengen ini kayak gitu. Oh, jadi fokus satu persatu, tapi kegiatan lain juga terselesaikan. Untuk memperoleh kemampuan itu, sekarang posisi Pak Adi dalam membagi waktu, dalam fokus itu kalau rentang 1 sampai 10 atau 1% sampai 100% itu berasa di posisi berapa itu kemampuan Pak Adi dalam membagi waktu untuk beberapa kegiatan tersebut? Justru itu kelemahan saya mah dari dulu kayak gitu. Mungkin saya poin
6 mungkin ya, 6 saya posisinya 6 itu. Kemudian kalau bisa membagi waktu dengan baik, terus hasilnya juga sempurna semua kan mungkin idealnya ya. Tapi kira-kira yang ingin dari posisi 6 itu ingin ditingkatkan ke berapa itu kemampuan Pak Adi itu? Nah, kalau kemampuan jelas ya, pengen ke sampai 10 atau 100 ya. Kalau nilai 10, kalau persen ya 100 gitu ya, pinginnya Mas. Ya minim-minim lah saya naik jadi angka 8 lah gitu Mas. Oke, supaya dapat ini mencapai angka 8, angka 10, angka 8 ya. Angka 8 apa angka 10 ini Pak Adi? 8 aja, 8 lah. 8 ya. Supaya dapat sampai ke angka 8 dalam kemampuan membagi waktu itu enaknya Pak Adi melakukan apa itu yang nyaman bagi Pak Adi untuk melakukan apa yang kira-kira Pak Adi bisa lakukan dengan nyaman untuk meningkatkan hal tersebut? Oh iya, paling yang pertama saya memprioritaskan dulu yang mana yang penting dari kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang paling penting mungkin saya rencananya mencatat kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam 1 minggu. 1 minggu ini yang kegiatannya bentrok gitu, seperti itu. Ada 2 hal ya yang buat Pak Adi nyaman untuk melakukan kegiatan yang banyak, yaitu melakukan skala prioritas dan mencatat itu. Terus rencananya seperti apa itu untuk mana yang kira-kira bisa dilakukan dahulu itu? Iya, kalau yang bisa sih dua-duanya langsung ya. Cuman ya kalau yang saya lakukan paling supaya saya kan kalau banyak kegiatan tuh biasa suka lupa Mas, yang mana dulu gitu kan. Paling saya mungkin mencatat dulu Mas, mencatat kegiatannya apa, kemudian saya catat juga due date-nya, target-targetnya gitu mana dulu. Jadi supaya bisa ketahuan skala prioritasnya tuh yang mana dulu gitu, seperti itu. Jadi pengennya dua-duanya, tapi yang paling dekat untuk dilakukan ya catatan ya, kemudian baru di skala prioritas begitu ya. Iya. Terus rencananya kapan ini akan dilakukan Pak Adi untuk menginventarisir semua kegiatan yang banyak ini tadi? Ya paling mungkin secepatnya ya, harus secepatnya karena misalkan ini kan nggak bisa ditunda, apalagi kegiatan yang skalanya hubungan dengan kedinasan itu harus diprioritaskan dulu paling secepatnya. Secepatnya kapan kira-kira Pak Adi? Besok bisa lah, besok. Atau nanti malam juga bisa saya catat mungkin. Besok atau nanti malam Pak Adi? Nanti malam lah, nanti malam. Oh, nanti malam. Oke, sip. Terus kira-kira untuk melakukan rencana menginventarisir, mencatat kegiatan yang banyak ini apa saja yang dapat mendukung Pak Adi atau siapa saja yang bisa mendukung Pak Adi? Oh ya, yang pertama ya mungkin yang mendukung untuk mencatat ya berarti orang-orang yang berkaitan dengan rencana-rencana itu, mungkin kalau yang urusan dengan kedinasan mungkin ya dengan rekan-rekan sejawat gitu kan, dengan yang lain, atau dengan kalau misalkan yang urusannya dengan kegiatan CGP mungkin saya akan hubungi dengan rekan-rekan CGP yang lainnya juga gitu kan, supaya berkoordinasi gitu ya. Atau kalau dengan urusan keluarga ya mungkin dengan istri atau dengan orang tua. Komitmen apa Pak Adi untuk melakukan 2 hal tersebut, yaitu membuat catatan tentang kegiatan serta melakukan skala prioritas untuk tugas-tugas Pak Adi tersebut? Komitmennya? Komitmen Pak Adi untuk melakukan hal tersebut untuk sebagai solusi permasalahan Pak Adi. Ya langsung melakukan yang rencana saya harus segera dilakukan. Kalau seperti itu, pokoknya harus segera dilakukan, jangan ditunda-tunda. Pasti dilakukan Pak Adi ya, dan yakin. Harus yakin. Sudah ada gambaran jadi untuk permasalahan Pak Adi ya.
Tuh. Oke Pak Adi, kita sudah berada di ujung pertemuan hari ini. Apa nih yang sudah didapat Pak Adi dari percakapan kita hari ini? Ya, yang pertama yang sudah dapatkan pertama ya untuk tetap fokus, konsentrasi dalam menjalankan tugas saya. Yang pertama mungkin saya akan mencatat, menginventarisir kegiatan apa dulu dengan jadwal-jadwalnya seperti itu. Nanti udah ada jadwalnya, kemudian baru saya mengskala prioritas mana dulu yang didahulukan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi sudah menyampaikan apa yang sudah diperoleh hari ini. Saya nggak sabar nih menunggu kabarnya. Ketemu lagi Pak Adi ya, menunggu kabarnya bagaimana ini aksi dan tindakan Pak Adi nanti perkembangannya. Siap. Iya. Terima kasih Pak Adi ya. Sama-sama Mas, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk bapak-bapak yang sudah berhasil melakukan sesi coaching siang ini. Oke, Pak Condro, gimana perasaannya? Aduh, ini kalau dilihatin Bu Ima jadi ini buyar semua Bu apa yang mau dikatakan. Kalau diobservasi bingung ya. Gimana Pak? Tadi dari yang tiga kompetensi tadi yang sudah Bapak rasakan sekarang gimana? Apa yang sudah meningkat? Kemudian apa yang masih perlu dikembangkan menurut Bapak sendiri? Oke ya, menurut saya untuk presence lumayan ya. Jadi saya mendengarkan penuh apa yang disampaikan Pak Adi ya. Kemudian yang ini tadi ya, untuk pertanyaan berbobot tadi itu banyak sekali saya mengatakan kira-kira seperti itu Bu. Jadi masih banyak pertanyaan saya nggak berbobot gitu Bu. Ada beberapa kali saya mengatakan judgmental, menilai begitu Bu. Oke. Ya Pak, kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir sesi coaching ini sudah sangat bagus Pak, saya lihat perhatikan secara umum sudah bagus. Tujuannya tadi sudah ada, di awal juga ada kayak mencairkan suasana gitu ya Pak ya, menanyakan kabar, gimana sedang sibuk apa dan lain sebagainya. Kemudian tirtanya sudah lengkap, alur tirtanya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian sampai tanggung jawab tadi sudah disampaikan semua. Kemudian mendengarkan penuh tadi iya, mendengarkan penuh sampai Pak Condro memastikan jawaban dari Pak Adi itu ini ya gitu ya, itu mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif, kemudian presence-nya. Dan tadi seperti yang Pak Condro katakan, memang saya perhatikan di sini Bapak sudah kalau yang saya catat di sini ada 4 kali kira-kira Pak. Yang saya catat ada 4 kali kira-kira. Ya itu 4 kali kira-kira sehingga Pak Adi jawabnya juga lebih banyak mungkinnya gitu Pak ya, kalau saya perhatikan gitu. Mungkin untuk kedepannya gimana nih Pak? Kira-kira ini si kira-kira ini ini refleks, jadi saya coba untuk berlatih terus mungkin dengan bimbingan Bu Ima dan Pak Adi, nanti saya akan bisalah sedikit-sedikit mengurangi pertanyaan yang kurang berbobot. Pertanyaannya sudah bagus Pak kalau menurut saya, cuman tadi ada kata ya kira-kiranya itu mungkin ya yang kita tahu ya dari kemarin kata itu bisa sebaiknya kita hindari gitu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Condro, Pak Adi. Kita tutup sesi coaching hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Adi, Pak Chandra. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya, sehat nih?
Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik. Ya, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, di mana Pak Adi sebagai coachnya, Pak Chandra sebagai coach ya. Tentu saja nanti pada kesempatan ini saya selaku observer di sini akan melakukan beberapa pengamatan, di antaranya ada prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan ya. Nah, ini sebelum mulai mungkin ke Pak Adi ya. Pak Adi, nanti indikator apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Atau kemampuan apa yang ingin Bapak tingkatkan dari yang sebelumnya sudah dilakukan? Ya. Misalkan indikator mungkin ya pada dasarnya pingin ketiga-tiganya Pak, baik dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif ataupun mendengar pertanyaan yang berbobot. Cuman kalau dari ketiga itu mungkin saya udah apa ya, udahlah untuk kehadiran penuh mah mungkin ya udah ini. Cuman yang mau saya tingkatkan mungkin untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari walaupun dari yang dua itu mungkin skalanya beda-beda. Aktif mungkin udah tahapannya mungkin udah 70 misalnya gitu ya. Kalau berbobot paling 60 gitu. Seperti itu. Selanjutnya dari si coachnya nih, target apa yang akan Pak Adi yang ingin Pak Adi dapatkan ya di coaching? Kan misalnya sampai tahap seperti apa nih coachingnya nanti pengungkapannya? Untuk tahapan coachingnya saya harapkan dari hasil percakapan atau dari hasil coaching ini coachingnya bisa mendapatkan solusi yang terbaik buat dia untuk dirinya sendiri seperti itu. Jadi intinya dia nanti mendapatkan solusi untuk dirinya sendiri. Itu harapan terbaiknya dari situ. Ya, baik. Terima kasih untuk sebagai pembuka, kira cukup ya. Selanjutnya saya persilahkan pada rekan-rekan Pak Adi dan Pak Chandra untuk melaksanakan coaching. Ya. Terima kasih Pak Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, Pak Adi. Ya, gimana kabarnya hari ini, Mas? Baik, Pak Adi. Oh iya. Kondisinya, kondisi gimana? Kondisi? Sehat. Cuma pusing ini capek habis ini apa? PAS ya, panitia. Oh, jadi iya. banyak yang harus dilakukan. Oh iya. Jadi ketua ya? Iya, ketuaan, Pak Adi. Ketuaan. Iya. Oke, Mas. Terima kasih ya untuk bisa mau apa? Google Meet dengan saya. Mungkin di sini saya akan melakukan sesi coaching, Mas. Cuman nggak lama-lama lah. Maksimal juga 15 menit. Nah, dalam sesi ini, apa nih yang mau dibicarakan? Ya, mau ngobrolin ini, Pak, banyak sekali kegiatan ini yang banyak masalah tadi di PAS ya. Dari anak-anak maupun guru gitu. Jadi siapa tahu agak bisa terselesaikan. Apalagi bentar lagi kan e-raport. Tadi juga ada masalah di e-raport ya. Udah selesai input nilai, malah waktu mau kirim nilai itu nggak ada nilainya. Iya, di aplikasinya. Ya, dari percakapan sekarang ini, apa yang ingin Mas dapatkan dari percakapan ini, Mas? Ya paling ini Pak, beberapa tindakan, beberapa solusi lah ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum beres tadi di sekolah gitu. Apa tuh Mas tadi? Oh, itu ya e-raport ya? E-raport? Yang e-raport nggak begitu ini bagi saya karena ada petugasnya, ada operatornya ya. Jadi ada ini Pak Adi, apa? Soal Pak Adi, pertama kan
banyak murid-murid komplain ini gambarnya nggak ada gitu, nggak bisa tampil. Terus ada beberapa murid nggak bisa login gitu ya. Ada beberapa murid yang browsernya itu nggak mendukung untuk Google Form tadi, jadi agak repot tadi, kewalahan ya. Oh iya, jadi masalahnya di ini ya, di pembuatan soal berarti ya Mas, pembuatan soal dalam format Google Form seperti itu ya Mas? Iya Pak Adi. Agak repot yang itu mah, kalau yang lain tadi bisa diselesaikan hari ini, tapi kalau pembuatan soal kan ya gimana? Akhirnya solusinya darurat tadi, dianulir soalnya, bagaimana ya? Ya. Tapi kan untuk kegiatan PS kan lancar ya, untuk pada umumnya lancar ya. Ya lancar dengan catatan nih. Jadi ada beberapa guru membuat soalnya itu belum sempurna gitu, belum mahir menggunakan soal. Jadi ketika dinilai ada beberapa yang gambarnya nggak ada. Ketika dinilai, kuncinya ini belum dimasukkan skornya, jadi sudah dijawab anak, skornya nggak keluar gitu. Jadi gitu. Beberapa soal lupa memberi skor di tiap soalnya mungkin ya. Jadi belum terbiasa pasti menggunakan Google Form beberapa guru teh. Iya. Oke ya. Jadi intinya dari permasalahan pembuatan soal Google Form ya. Iya. Nah, dari situasi seperti itu, apa sih yang diharapkan dari yang tadi? Jadi apa yang diharapkan dari permasalahan yang tadi? Iya Pak Adi, harapan saya untuk karena ini kepala sekolah maunya ngirit ya, maunya online saja gitu ya, jadi pakai Google Form. Harapan saya semua guru itu mahir membuat Google Form, semahir membuat soal kertas pensil ya. Jadi kalau ini sudah terbiasa menggunakannya dan mahir, jadi tidak ada masalah lagi di lapangan. Karena untuk soal itu kan tidak bisa diselesaikan panitia kan, panitia nggak bisa memberikan gambar sendiri atau mengotak-atik soal yang sudah dibuat guru gitu, kurang bisa aja gitu Pak Ade. Jadi harapannya itu Pak, jadi sebelum dalam pelaksanaan PAS itu guru-guru sudah mahir Pak untuk membuat Google Form tersebut, karena keinginan dari sekolah kita ulangannya menggunakan moda daring, tidak menggunakan pensil kertas gitu Pak Adi. Iya. Nah, tadi kan berarti harapannya guru itu untuk mahir dalam membuat soal di format Google Form ya Mas? Iya Pak Adi. Nah, menurut Mas, tingkatan mahir dalam pembuatan soal itu seperti apa Pak Mas? Oh iya, Pak kasih pertanyaannya. Jadi mahir itu, yang saya anggap mahir itu minimal bisa membuat soal yang tidak bermasalah ketika diujikan gitu ya. Misalkan tadi bermasalah skornya kah, terus gambarnya kah, aksesnya kah, kan ada yang belum dicontreng di. Betul. Ya semua siswa bisa mengakses itu. Jadi sudah akrab dan ketika dilaksanakan tidak bermasalah ketika pelaksanaan, itu yang saya anggap idealnya hanya seperti itu saja, yang penting terlaksana, katakan kita hanya sebagai panitia gitu Pak Adi. Iya, betul. Nah, tadi kan berarti kan Mas sudah melihat gitu kan. Nah, kalau melihat dari skala 1 sampai 10 lah ya, sekiranya misalkan. Nah, rekan-rekan guru Mas itu nilainya berapa untuk skala untuk kemahiran membuat soal di Google Form itu untuk sekarang kira-kira berapa tuh? Oh skala ya, waduh ya, bahasa Inggris skala nih. 15 guru yang nggak mahir sekitar 5, jadi 6,66% Pak Di, 6,66% yang sudah, itu yang belum ya 33,3% guru yang masih bermasalah tadi. Itu berarti ada 66 ya, 66 ya, 66 ya, 6,7 ya. Nah, itu kan yang belum mahir ya. Iya. Yang belum mahir 3, yang udah mahir ya, yang udah mahir berarti kan. Nah,
harapan ke depannya Mm-mm. itu untuk Dewan Guru yang mahir itu sampai berapa Mas itu? Ya kalau harapannya ya 100 karena panitia nggak repot ya. Cuma kalau ditolerir ya mungkin pengennya ya 90% guru bisa lah lancar atau tidak bermasalah Google Form-nya. Jadi kalau tinggal 10% kan kita bisa bagi panitia bisa bantunya nggak begitu kewalahan gitu Pak Adi. Kalau terlalu banyak yang harus dibantu kan ya kan waktunya harus beres gitu kan, kita dikejar waktu dan sebagainya dan lain dan sebagainya dan tugas yang lain. Jadi kalau lebih dari 10% yang nggak bisa itu kewalahan kita Pak Adi. Jadi targetnya ya 90% guru lah ya. Nah, jadi sekitar 12 lebih lah, 12 guru yang bisa mahir gitu. Jadi kita menangani 2-3 guru aja gitu, jangan banyak-banyak. Iya. Ya. Ya. Oh, berarti targetnya ya maksimal 100% ya. Jadi ini nah dari Melelir 90% lah. ya 90% ya. Nah, dari apa? Harapan Mas untuk mencapai 90% atau 100%. Hal apa saja yang bisa dilakukan oleh Mas untuk mewujudkan tujuan yang tadi itu, harapan itu? Ya mungkin nanti kita akan ada mungkin sesi simulasi detail gitu ya. Dan dulu itu simulasi cuma masuk nama, masuk token, enggak dikerjakan langsung selesai gitu. Jadi tidak terdeteksi itu yang soal-soal bermasalah begitu. Jadi deteksinya sudah coba masuk soal sama kumpulin gitu ya. Jadi mungkin yang kita lakukan nanti ketika ujian semester berikutnya kita untuk gladinya kita lebih menyeluruh ya. Tiap soalnya kita cekin satu-satu begitu. Yang kedua kita ini Pak Adi kita adakan TOT lah ya, teacher training on teacher guru mengajari guru yang lain ya itulah saling berbagi ilmu mengenai penggunaan Google Form supaya nanti sudah akrab. Jadi kalau sudah akrab sudah terbiasa permasalahan tersebut bisa ditanggulangi gitu Pak Adi. Harapannya nanti ada kegiatan gitu Pak Adi. Ada 2 kegiatan itu Pak Adi. Nah, berarti itu rencananya ya Mas, rencana yang mau diinikan ya. Nah, ya, tadi ada 2 ya, ada 2. Iya. Nah, dari 2 itu ada yang diprioritaskan ya Mas? Dari yang ya kalau enggak yang diprioritaskan yang TOT tadi Pak Adi karena untuk gladi kan harus nunggu semester depan kan ya. Jadi untuk ya tetap dua-duanya dilaksanakan, tapi kalau untuk yang bisa dilaksanakan waktu dekat yaitu sambil kita evaluasi kemarin gitu temuannya ini ayo kita perbaiki penggunaan ini pembuatan soalnya begitu Pak Adi. Berarti yang diprioritaskan untuk itu kegiatannya rencana TOT ya Mas. Nah dari kegiatan TOT itu kapan nih ada rencana untuk tindak lanjut untuk pelaksanaan TOT itu kapan? Ini Pak Adi habis selesai kita raportan lah ya, kita beresin nilainya. Mungkin 3 hari ini beres nilai lah karena di saya sekolah saat muridnya juga cuma berapa orang gitu nggak seperti sekolah Pak Adi ya, jadi sedikit lah gitu. Jadi 3 hari ini murid-muridnya kelas meeting, guru-gurunya TOT lah ya, karena kita kalau Eratot kan sudah bertahun-tahun. Ya, tadi kan Pak Chandra sudah bilang bahwa prioritas yang pertama itu TOT ya Pak Chandra. Nah, dari rencana tadi kapan nih mau dilaksanakan untuk kegiatan TOT-nya? Rencananya 3 hari ke depan Pak Adi, karena 3 hari kita sibuk bikin Eratot dulu ya. Targetnya 3 hari karena kita muridnya sedikit, saya harap sudah selesai 3 hari ini. Jadi nanti 3 hari lagi kita mulai TOT lah sambil kita evaluasi apa yang sudah dilaksanakan pelaksanaan PAS minggu ini gitu Pak Adi. Oh, iya. Nah, dalam pelaksanaan TOT nanti siapa aja nih yang akan dilibatkan selain Pak Chandra?
Iya, kebetulan kita punya beberapa tenaga muda ya yang lebih mahir IT seperti operator sekolah dan tenaga TU. Nanti kita sudah koordinasi, kayaknya siap itu Pak Adi, karena beliau-beliau ini yang muda-muda ini yang bingung tadi, yang kerepotan untuk menyelesaikan masalah tidak sempurnanya soal gitu Pak Adi. Iya. Oh, berarti operator sekolah ya, dengan beberapa guru yang ahli ini. Oke lah, Pak Chandra, waktunya juga sebentar lagi ya, Pak. Apa nih yang Pak Chandra dapatkan dalam sesi hari ini, Pak? Oke, iya Pak Adi, terima kasih Pak Adi. Ini habis ngobrol dengan Pak Adi, saya jadi punya prioritas nih kapan akan segera melaksanakan TOT, apa yang harus saya lakukan, yang kapan dan siapa yang terlibat untuk melaksanakan TOT supaya permasalahan saya, yaitu tadi kelancaran PAS tadi, bisa segera terwujud gitu Pak Adi. Jadi saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Oke, alhamdulillah ya. Nah, baiklah, Pak Chandra, terima kasih ya udah mau ngajak ngobrol-ngobrol. Ya lah, tapi kita minggu depan kita ketemu lagi ya, Pak. Siap. Saya ingin tahu apa cerita-cerita dari Pak Chandra sudah melakukan yang sudah mau direncanakan nih, gitu kan? Oh iya. Kita akan banyak ngobrol lagi. Oke ya, makasih ya Pak Chandra, Pak. Ya, sampai jumpa lagi Pak Adi. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dasar. Selamat selesai. Ya. Alhamdulillah beres. Ya. Terima kasih Bapak-bapak ya, dari hasil pengamatan saya seluruh berjalannya tadi coaching. Langsung saja. Jadi secara alur tirta sudah muncul, sudah dilewat, sistematikanya sudah pas. Tadi walaupun tadi mungkin tidak tidak sempurna benar ya, namanya kita berlatih, nggak masalah. Kemudian dari segi penampilan juga akrab, artinya tidak terlihat bahwa ini diskenariokan dari awal. Jadi sudah mencair obrolannya ya. Kemudian ya kata-kata tadi ya yang sering kita kata-kata yang lambang itu ya, mungkin jika ya, kira-kira gitu ya. Kalau kira-kira nggak muncul, cuma tadi ada yang mungkin gitu, Pak Chandra sebagai coach masih ragu mengungkapkan atau kemampuannya gitu ya. Kemudian artinya di sini tidak ada dominasi ya, dominasi yang jelas Pak Adi sebagai coach mengarahkan omongannya, Pak Chandra sebagai coach sudah mengungkapkan isi hatinya, tidak merasa di interogasi begitu ya, yang dibuat edukasi. Kemudian ini yang mungkin perlu dipertanyakan sebenarnya dalam mengucapkan terima kasih, ini coachnya atau coachingnya nih kita ini. Yang dibantu ini coachnya atau yang pada prinsipnya kan coaching itu kan kita sederajat mungkin ya Pak. Sederajat ya. Jadi ya mungkin menurut saya pribadi sih mungkin ya sama-sama lah. Sama-sama aja. Ya satu yang menurut saya. Takutnya kita nanti pas coaching salah gitu. Padahal kan yang dibantu coaching ya kan. Iya, yang mau digali ininya coaching kan. Iya, pada prinsipnya. Sih iya seperti itu. Iya. Karena ini belum terbiasa Pak Erdi. Iya. Yang mungkin perasaan mungkin ya. Perasaan Pak Adi tadi sebagai coach sudah dibantu, jadi ini ada coachingnya ya, karena ini apa ya, kalau ini disebutnya lagi berperan ya, lagi peran gitu. Tapi dalam kenyataannya nanti yang menyebutkan terima kasih sepertinya coaching yang lebih pas gitu ya. Betul. Baik, sebelum selesai silakan diungkapkan perasaannya setelah melaksanakan coaching ini. Silakan dari coaching dulu, 2 atau 3 patah kata lah. Oh, dari saya ya. Perasaannya senang, diperhatikan, kemudian didengarkan, ya. Walaupun sebatas hanya praktek ya, tapi kenyataan yang saya sampaikan ya
apa yang saya alami, jadi merasa didengarkan, ada yang memperhatikan, itu sangat senang perasaannya seperti itu Pak. Jadi Baik. Dari Pak Ade sendiri, dari 3 komponen itu ya sebagai coach. Ya, mungkin kalau perasaan saya pertama ya jelas senang ya, senang. Terus dari 3 tahapan, mungkin pribadi saya aja sih sebetulnya. Tadi saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan passion dalam kegiatan coaching ini, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot, sehingga bisa mengarahkan coachingnya untuk mendapatkan solusi mandiri untuk dirinya sendiri, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ade. Ya. Baik, alhamdulillah praktek coaching hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan kita menjadi coach-coach yang handal nantinya. Amin. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.